salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi yang terhormat Dr. Ika Permatasari SEAKMAK selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategik. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 Manajemen Strategik dan Akuntansi Keberlanjutan akan mempresentasikan materi mengenai Porter Five Force Model dan implementasinya pada PT Bank Negara Indonesia (TBK) sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester Manajemen Strategik. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Vanessa Dwi Oktavia dengan NIM akhir 147. Kemudian ada Nirma Awalia Faridatul Janah dengan NIM akhir 148. Ada Sabita Putri Prilandani dengan NIM akhir 156. Ada Sandra Ayu Lestari dengan NIM akhir 162. Dan Oktaviola Dewatu Soliha dengan NIM akhir 166. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, yang pertama yaitu profil singkat dari PT BNI. BNI merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia dan punya peran penting dalam sejarah perbankan nasional. Bank ini berdiri pada tahun 1946 sehingga bisa dikatakan sebagai bank milik negara pertama setelah Indonesia merdeka. Saat ini BNI berstatus sebagai BUMN dan juga perusahaan terbuka dengan kode saham BPNI. Dari sisi industri, BNI bergerak di bidang jasa keuangan dan perbankan umum. Produk yang ditawarkan cukup beragam, yaitu dari simpanan, kredit, kartu, hingga layanan digital banking yang terus dikembangkan mengikuti perkembangan teknologi. Selain itu, BNI juga memiliki berbagai anak perusahaan yang mendukung kegiatan bisnisnya seperti BNI Multifinance, BNI Sekuritas, BNI Life Insurance, BNI Ventures, BNI Remittance, dan Hybank. Lalu untuk segmen pasar, BNI melayani berbagai lapisan mulai dari wholesale dan internasional, retail, enterprise, dan komersial, hingga treasury dan institusional. Next slide. Kemudian berikut adalah gambaran kondisi BNI saat ini sekaligus tantangan yang dihadapi. Pada tahun 2025, posisi BNI masih cukup kuat di industri perbankan nasional. BNI tercatat sebagai bank keempat terbesar di Indonesia berdasarkan aset. Dalam beberapa tahun terakhir, BNI juga fokus pada transformasi digital, tidak hanya pada layanan ke nasabah, tetapi juga pada penguatan tata kelola internal. Fokus utamanya ada pada pengembangan ekosistem digital, peningkatan efisiensi operasional, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan regulasi. Namun di balik peluang tersebut, BNI juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah persaingan yang ketat dengan bank swasta besar, terutama dalam hal inovasi dan kecepatan layanan. Selain itu, kebutuhan investasi teknologi dan inovasi digital juga menuntut biaya yang tidak sedikit. Dan di sisi lain, BNI juga harus berhadapan dengan tekanan regulasi serta kondisi ekonomi global yang cenderung dinamis. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu strategi Five Force. Yang pertama yaitu rivalry among competing firm yang menggambarkan tingkat persaingan antar perusahaan dalam satu industri untuk memperebutkan pasar dan keuntungan. Dalam industri perbankan Indonesia, persaingan ini tergolong sangat tinggi, terutama di antara empat bank besar, yaitu BCA, BRI, Mandiri, dan BNI yang memiliki skala dan kemampuan relatif seimbang. Produk yang ditawarkan dari industri ini cenderung serupa dengan nasabah yang mudah berpindah sehingga setiap bank harus terus menyesuaikan strategi di tengah tekanan margin dan tuntutan efisiensi. Next slide. Dari sisi penguasaan pasar, BNI berada di posisi keempat dengan total kredit sekitar 775 triliun atau pangsa pasar sebesar 11%. Persaingan yang ketat membuat BNI perlu menghindari persaingan langsung dengan bank yang telah mendominasi segmen tertentu, sehingga fokus diarahkan pada pembiayaan hijau, trade finance, dan retail suburban sebagai ruang pertumbuhan yang lebih realistis. Dari aspek harga, BNI memiliki net interest margin sebesar 4,2% yang memberi fleksibilitas untuk menawarkan pembiayaan yang lebih kompetitif, terutama pada sektor yang sensitif terhadap harga namun memiliki potensi jangka panjang. Next slide. Pada aspek jaringan, BNI didukung oleh sekitar 1.750 cabang dan 2.000 agen yang ditempatkan secara strategis, terutama di wilayah dengan
aktivitas perdagangan dan remitansi yang tinggi, sementara pada layanan digital, BNI memiliki sekitar 24,4 juta pengguna dan mengarahkan pengembangan layanannya pada transaksi bernilai besar seperti layanan korporasi dan trade finance. Posisi BNI yang lebih rendah dibanding pesaingnya di semua aspek tersebut menunjukkan seberapa ketat persaingan dalam industri perbankan di Indonesia. Untuk strategi favor selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu potential entry of new competitors. Ini merupakan ancaman masuknya perusahaan baru atau new entrants yang terjadi ketika perusahaan baru dapat dengan mudah memasuki suatu industri. Terdapat beberapa rincian hambatan. Yang pertama yaitu ekonomi dan operasional yang mencakup seperti kebutuhan modal yang besar, kemudian skala ekonomi yang besar, keterbatasan saluran distribusi, keterbatasan akses bahan baku, dan lokasi yang kurang strategis. Kemudian kategori selanjutnya, pengetahuan dan kekayaan intelektual, hambatannya berupa kebutuhan memperoleh teknologi dan pengetahuan khusus, kurangnya pengalaman dan kepemilikan hak paten. Kategori selanjutnya, pelanggan dan merek. Hambatannya yaitu loyalitas pelanggan yang kuat dan preferensi terhadap merek yang sudah dikenal. Dari sisi regulasi dan pemerintah, terdapat hambatan seperti kebijakan dan perizinan pemerintah yang ketat, tarif atau bea masuk. Kemudian kategori yang terakhir yaitu kondisi pasar dan reaksi pesaing. Hambatannya meliputi potensi kejenuhan pasar dan serangan balik dari perusahaan yang sudah mapan. Pesaing baru industri perbankan ini ada 4. Yang pertama yaitu Bank Jago. Bank Jago merupakan bank digital dengan konsep mobile first dan integrasi ekosistem GoPay. Kemudian yang kedua ada Si Bank Indonesia yang merupakan bagian dari SEA Group atau Shopee pada konsumen dan UMKM melalui sinergi e-commerce. Yang ketiga ada Superbank Indonesia yang merupakan bank digital yang tumbuh cepat dengan dukungan Mtek, Grab, dan Kakao Bank. Yang terakhir ada Chrome Bank Indonesia yang merupakan bank digital hasil ekspansi Kredivo dari fintech ke perbankan. Untuk potensial entry of new competitors ini masuknya ke kategori low, karena ancaman pendatang baru relatif rendah, karena regulasi perbankan yang ketat, kebutuhan modal yang besar, serta keunggulan skala, jaringan, dan reputasi sehingga sulit bagi pemain baru masuk dan bersaing langsung pada industri perbankan ini. Respon dan strategi dalam menghadapi persaingan baru periode 2020-2024 oleh PT Bank Negara Indonesia. Yang pertama yaitu melalui transformasi digital. BNI melakukan Open API atau Open Banking sebagai strategi sinergi utama, kemudian disusul dengan pengembangan Wonder by BNI dan BNI Direct. Yang terakhir yaitu fokus pada loyalitas nasabah melalui program BNI Point Plus dan BNI Reborn. Kemudian dari sisi penguatan barriers to entry, yaitu memanfaatkan modal besar dan jaringan luas, serta menciptakan efek jaringan untuk mengunci nasabah. Dari sisi ekosistem dan kemitraan strategis, BNI memiliki mitra dengan fintech dan e-commerce untuk perluasan UMKM. BNI juga menggunakan big data e-commerce untuk memperkuat agen 45, serta pembentukan BNI Digital Hub untuk inovasi dan talenta digital. Yang terakhir yaitu jangkauan global dan inovasi. BNI sudah memiliki 6 kantor cabang luar negeri, termasuk di Singapura, Hong Kong, Tokyo, London, New York, dan Seoul, dengan subcabang di Osaka, serta kantor perwakilan di Amsterdam dan Sydney yang diresmikan di tahun 2024. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang berikutnya yaitu Potential Development of Substitute Product. Secara umum, ini menggambarkan terkait dengan potensi munculnya produk atau layanan dari industri lain yang dapat menggantikan fungsi utama produk dari perusahaan tersebut. Keberadaan produk substitusi ini membatasi harga yang dapat ditetapkan dan menekan potensi laba perusahaan atau profit ceiling. Tingkat ancaman produk pengganti ditentukan oleh kesamaan fungsi dan manfaat, harga relatif, dan biaya perpindahan konsumen atau switching cost. Jadi semakin murah dan mudah beralihnya konsumen, maka semakin tinggi tekanan kompetitif yang muncul. Dalam konteks BNI, substitute product tidak selalu berarti berupa bank lain, tetapi lebih ke cara lain dari masyarakat dalam menyimpan uang, bertransaksi, meminjam, atau berinvestasi tanpa lewat bank tradisional. Untuk contoh dari produk substitusi dalam industri perbankan, khususnya pada BNI sendiri, yang pertama dalam hal finansial teknologi dan dompet digital, itu contohnya seperti Dana, OVO, dan GoPay. Kemudian platform digital di
platform pinjaman daring seperti Akulaku, Kredivo, dan Indodana. Yang ketiga, layanan pay later dan digital payment seperti SPay Later, GoPay Later, dan OVO. Yang keempat, dari pay later platform investasi digital seperti Bibit, Ajaib, dan Peluang. Dan yang kelima, cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum, dan sistem keuangan terdesentralisasi seperti DeFi. Next slide. Nah, dalam menghadapi ancaman dari produk pengganti ini, eh, BNI menerapkan strategi yang bisa dilihat pada annual report-nya yang sudah saya rangkum seperti pada tabel berikut. Untuk tahun 2020 hingga tahun 2021, BNI melakukan digitalisasi melalui program BNI Mobile, BNI Sonic, Tapcash, Online Account Opening, serta melakukan penguatan pada BNI Direct dan fitur digital lainnya. Untuk tahun 2022, BNI meluncurkan BNI Expora serta semakin melakukan penguatan dalam hal cash management. Tahun 2023, BNI juga semakin melakukan inovasi pada fitur-fitur BNI Mobile seperti adanya investasi, pembayaran, dan keamanan biometrik. Untuk tahun 2024, BNI melakukan integrasi pada Embedded Finance dan ABA dengan mitra digital serta melakukan peluncuran Wonder by BNI. Kemudian kategori ancaman produk pengganti pada BNI ini termasuk pada kategori middle, karena layanan non-bank seperti dompet digital, fintech lending, dan platform investasi online ini telah menggantikan sebagian dari fungsi bank secara keseluruhan, terutama untuk transaksi harian dan pinjaman yang kecil. Namun, ancaman tersebut belum bisa dikatakan tinggi karena produk substitusi belum mampu untuk menggantikan peran utama dari BNI dalam hal kredit dengan skala besar, transaksi korporasi, dan layanan yang membutuhkan kepercayaan serta regulasi yang tinggi. Next slide, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu kekuatan tawar pemasok. Konsep ini menunjukkan beberapa besar pengaruh pemasok terhadap perusahaan dalam suatu industri. Kekuatan pemasok biasanya tinggi jika jumlah pemasok terbatas, bahan baku sulit digantikan, atau biaya berpindah pemasok cukup besar. Dalam kondisi ini, pemasok bisa mempengaruhi harga, kualitas, hingga ketersediaan bahan. Untuk mengatasinya, perusahaan dapat menerapkan beberapa strategi. Pertama, yaitu membangun kerjasama strategi dengan pemasok agar tercipta hubungan yang saling menguntungkan. Kedua, yaitu melakukan backward integration untuk mengurangi ketergantungan pada pemasok tertentu. Dan ketiga, yaitu menjalin kemitraan jangka panjang guna menjaga stabilitas pemasok dan efisiensi biaya. Namun karena tidak semua perusahaan bisa memproduksi sendiri kebutuhannya, hubungan strategis dengan pemasok menjadi kunci agar perusahaan tetap efisien dan kompetitif. Lalu untuk ancaman tawar-menawar pemasok tergolong sedang hingga tinggi karena sangat bergantung pada deposan sebagai sumber dana utama serta pada penyedia teknologi dan tenaga kerja profesional yang memiliki biaya peralihan tinggi. Kondisi ini membuat pemasok memiliki pengaruh dalam penentuan biaya dana dan biaya operasional sehingga berpotensi menekan margin keuntungan bank. Next slide. Selanjutnya untuk strategi bargaining power of supplier, BNI berkembang dari tahun ke tahun, yaitu pada periode 2020 hingga 2021, BNI berfokus memperkuat sistem pengadaan melalui penerapan e-performance dan vendor management system untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kendali dalam pemilihan vendor. Kemudian untuk 2022, BNI mulai meningkatkan aspek keberlanjutan performance framework tidak hanya dari kepatuhan terhadap standar ISO 2023, hubungan jangka panjang dan pemasok direct supply chain phishing serta pemantauan kinerja vendor. Lalu untuk semakin di 2024, otomatis pemanfaatan analisis strategis dengan inovasi di next slide selanjutnya materi akan disampaikan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu Bargaining Power of Consumer atau
kekuatan tawar-menawar konsumen, di mana pembeli dapat mempengaruhi kualitas, harga, dan layanan yang diberikan oleh penjual. Dan kekuatan tawar-menawar ini dapat meningkat apabila jumlah pembeli besar, volume pembelian tinggi, dan memiliki posisi yang kuat dalam pasar, serta produk yang dijual bersifat standar atau tidak memiliki diferensiasi. Untuk konsumen dapat memperoleh kekuatan daya tawar-menawar yang tinggi, yaitu ketika konsumen dalam situasi yang dapat dengan mudah dan murah dalam beralih ke merek lain atau produk substitusi. Yang kedua, konsumen memiliki peran penting bagi penjual. Yang ketiga, penjual menganggap kesulitan akibat penurunnya permintaan pasar. Yang keempat, konsumen memiliki informasi yang baik mengenai produk, harga, dan biaya penjual. Yang terakhir, konsumen memiliki keleluasaan dalam menentukan waktu dan keputusan pembelian. Next slide. Tingkat daya tawar pembeli cenderung sedang karena pada segmen tertentu seperti nasabah korporasi besar dan nasabah prioritas memiliki kemampuan untuk menegosiasikan suku bunga, daya layanan, dan fasilitas perbankan lainnya. Selain itu, daya tawar tersebut juga dibatasi oleh regulasi perbankan, kompleksitas produk, serta switching cost yang dapat mempengaruhi tingkat daya tawar-menawar tetap stabil. Untuk faktor yang dapat mempengaruhi tingkat daya tawar pembeli yaitu adanya alternatif layanan seperti fintech, neobank, dan lainnya. Yang kedua, ada kemudahan akses digital. Yang ketiga, ada transformasi harga dan informasi. Yang keempat, ada perbedaan segmen nasabah, serta regulasi perlindungan konsumen. Untuk strategi yang dilakukan BNI, yaitu ada transformasi digital melalui BNI Mobile Banking dan BNI Direct. Yang kedua, ada diferensiasi produk melalui wealth management, serta layanan digital lainnya yang berbasis ekosistem. Sedangkan dalam sisi non-digital, BNI memperkuat strategi Customer Relationship Management dan perlindungan konsumen sesuai arahan OJK. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.